Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 8 dari SMA Negeri Mapatunggu Selatan, Kabupaten Pasaman. Salam Guru Penggerak. Warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada siang berbahagia ini kita bisa berkumpul rekan-rekan majelis guru, tata usaha dan unsur pimpinan di SMA Mapatunggu Selatan ini. Dalam hal ini kami dari calon guru penggerak Angkatan 8 akan mengadakan suatu seminar yaitu tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya aset. Bapak Ibu, langkah awal yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah, kemudian Bapak Wakil, kemudian Bapak Ibu Majelis Guru serta tenaga tata usaha yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Baiklah Bapak Ibu, untuk memulai acara kita ini, marilah kita dengar sambutan dari Kepala Sekolah sekaligus membuka acara kita pada siang berbahagia ini. Itu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersyukur bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rasa syukur ini bisa menambah nikmat berikut. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat kepada Rasulullah. Mudah dengan salawat ini bermanfaat bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah bagian dari siklus guru penggerak ya. Pak Sunadi, Pak Mei, Bu Mei, Pak Yum, dia Pak Yum, kita lihat Bu Mei. Ya, berikutnya nanti kami si Leni lagi. Leni siapa lagi? Leni Wira. Dan kita ada kalanya kita sebagai pemimpin harus segera Pak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu ini ada yang bisa masuk guru penggerak tidak dilaksanakan, Bapak Ibu ini kena teguran ya, tapi tidak ada pikiran maju namanya ya. Setidaknya bahwa saudara ibu Bapak Ibu itu yang namanya Bapak Ibu maju, tak boleh seperti itu. Ketika ada kesempatan ya kita maju ya. Kalau bukan kita menghargai diri kita, siapa lagi ya kan? Kalau kita sendiri yang menghina diri kita, menganggap kita tidak mampu, siapa lagi? Kita melecehkan makhluk Allah, diri kita sendiri. Nyamuk saja, lalat saja kan. Banyak analoginya, satu kepak saya itu satu jati berapa kali itu, canggih kan. Apalagi kita, apalagi Persia, apalagi Silatifah. Kan seperti itu Pak Maman. Ya gitu. Dan ini adalah bagi dari guru penggerak. Bu Fitrah Hamis Regar, Bu Pak Yum Sunardi. Guru penggerak kan pengen kan kepemimpinan ya, bagaimana kita kepemimpinan, kekuasaan itu Bapak Ibu dalam filosofinya pengaruhan. Makin banyak kita berpengaruh ya, itu makin bagus. Dari mana saya nonton video ya. Itu ketua partai itu beternak dia pilihan IP lagi banyak suara, beternak bupati, beternak gubernur dan beternak menteri. Itu maksudnya. Ya bahkan yang menentukan partai di menteri mereka ngatur semuanya. Pengaruh. Mega kan duduk saja, itu pengaruh kuat sekali. Kamu itu di kepemimpinan itu adalah pengaruh. Semakin kuat pengaruh Anda, semakin pemimpin Anda. Jadi, pimpinan dengan pemimpin beda dia. Ya kan? Makin halus cara kita memimpin, makin kuat. Kalau semakin kasar kita, perintah kita itu sebenarnya lemah sebenarnya. Ya kan? Jokowi kan oleh Jawa, Raja Jawa. Ya itu bagian bahasa Indonesia folklore namanya kan. Bu Abu Azin ada juga sih folklore ya. Itu Jokowi itu simbol. Ada Bu Azin, maaf Bu. Biasa di sini Bu Azin, salah sendiri Bu Azin. Ya. Dan
tegurnya Gibran sama si Jokowi itu pesan dalam politik dalam politik pesan sebenarnya ada maksud di balik itu kehalusan dalam memimpin. Ada kita sini kembali ke ranah kita guru penggerak Pak Sunardi bagus datang nggak pernah terlambat ya seperti itu. Jadi agak banyak sebutannya sedikit di guru penggerak tuh. Kalau cuma ya jadi kita cuma orang guru penggerak tidak bisa menggerakkan, tidak punya potensi, tidak bisa kita mengimplementasikan itu. Di kampung pun kita berpengaruh itu yang penting Bapak Ibu. Kita tuh diperhitungkan lebih baik kita disegani daripada disenangi Bapak Ibu. Kita tidak pelawak ya disenangi, kita disegani. Proses seperti itu. Dia tidak sia-sia orang tua kita melahirkan dan menyekolahkan kita. Sudah seperti itu. Ya apa sih? Dia kita adalah yang kita pikirkan di tes itu. Kalau kita tidak bisa, mana bisa kita mana? Dia pernah tidak bisa. Jokowi manusia, kita manusia. Kapan lagi kita memimpin? Kita seperti itu. Masa depan gaib, tak tahu kita besok mana. Ya kan? Apalagi ada Charles 2024 misalnya kan? Kesempatan bagi kita. Tukar gubernur, ya kesempatan. Nanti cabinet sampai cabinet kabit dinas berganti kita lagi seperti itu cara berpikirnya ya Bu Mei. Dimulailah dari proses di kelas mempengaruhi siswa, menghafal siswa itu di situ ilmunya administrasi misalnya kan, dan jangan kita lengah, tidak disiplin ya kan, banyak halangan multi manajemen waktu, manajemen orang. Kalau kata manajemen kan memanfaatkan lagi. Kalau ada orang manajemen, ada guru ekonomi bisa ada manajemen kan memberdayakan. Orang Minang kan kerja lokais lagi, orang butuh bau suam, orang lupa punya jemuran, orang pakak memakai badie, ya kan? Ada laut membuang sungai, ada lumbo membuang sosok. Tuh filosofi Minang, semuanya terberdayakan. Di dalam manajemen seperti itu. Dan kita kalau jadi pemimpin nanti kita yang memahami orang dan orang memahami kita man. Kita ini berbeda, orang gaya itu orang lapan, boleh menempatkan dia. Ya kan? Kalau berhak bagian keamanan, nah, ini posisi seperti itu. Apalagi kembali ke asetnya, aset tentang apa judul ini? Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya aset. Ya. Kita berikan nanti asetnya kan pengadanya, pemeliharaannya kan penghapusnya yuk. Kita berikan nanti kapal pendidikan 2024 nanti Januari kan kita menyusun AKAS aplikasi kan. Nah di sana kita apa membeli itu tergantung pada rapor pendidikan Kamaran Merah dia utamakan dulu ya, seperti itu pengadanya sesuai dengan budget kita ya kan. Belanjanya harus ada AKAS, ada AKAS yang belanjakan itu kalau negara dirugikan Rp1 mengembalikan properti Masril terpakai bian ya, itu tidak enaknya ya. Negara itu tidak boleh dirugikan, kalau kita rugi tidak apa-apa, seperti itu tidak enaknya. Di pembelian aset itu nanti semua pengadaannya itu dari AKAS, dari rapor pendidikan itu pemeliharaannya ada nanti asetnya kian ini mana yang barang aset, mana yang dewasa juta, ada kategoriannya, ada rekor aset itu dalam proses. Jadi kalau jadi kelas sekolah itu bagusnya wakil dulu bagusnya sehingga mengerti ya kan, sekolah kan sana sekolah itu kepemimpinan politik namanya dalam apa kan, dalam CGP. Tidaknya ilmu CGP itu memang harus diimplementasikan ya. Ilmu itu kan perlunya tadi diamalkan ya, bukan buat diri kita sendiri, dan tidak cuma di sekolah, di masyarakat jangan apa kita begitu. Dan ada lagi penghapusan ya, misalnya kan kalau hilang nanti bisa hilang laptop, tidak bisa hilang saja, harus ada laporan kepolisiannya kapan hilang, kalau berita caranya kan seperti itu. Yang ini dengan ini kan menambah wawasan dari guru-guru kita, cara pengawas, cara di sekolah, cara media suara. Setelah ini nanti kan 6 sekali lagi kan PP lagi, ya, jadi fasil lagi, kan. Ya sekarang yang dua lagi menyusul, yang lain pun akan menyusul. Yang tak mau nanti Bapak Ibu berarti kena pembinaan. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semakin bagus hari demi hari ya. Banyak maaf sampai ada yang ini mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin tak cara kita ini
mereka bermanfaat. Kita buka acara seminar guru penggerak Bu Fitrah Hamis Rega, terus Fitrah Hamis Rega, Pak Sunaldi, Pak Yemrizal Amakta. Mudah-mudahan bisa kita kuasai. Banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada para sekolah kita yang telah memberikan arahan kita bersama. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kenapa ini salah satu materi mungkin yang penting bagi CGP. Barangkali kita nanti, oh iya ternyata ini ada pengaruhnya sekolah. Seperti itu nanti yang akan dijelaskan oleh Pak Iyub. Selama ini mungkin kita terlupakan apa sih aset yang kita punya di Muhammad Tunggu Selatan ini yang ada kaitannya dengan sekolah kita. Kita kan selama ini nggak ngeher, diam-diam saja. Oh ternyata ini ada ini ya, seperti itu. Dalam hal ini akan dijelaskan untuk pembukaan oleh saudara kami Pak Yemrizal Mata. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sunardi atas kesempatannya, dan terima kasih kepada Pak Kepala tadi yang telah membukanya, kemudian rekan-rekan yang hadir pada hari ini. Baiklah, di sini kami dari CGP Angkatan 8 dari SMA Bapak Tunggu Selatan akan mencoba berbagi kepada rekan-rekan semuanya apa itu tentang aset. Di sini kita pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Di sini kita kenal dengan aset atau modal. Aset atau modal yang ada di sekolah kita. Apa yang ada di sekolah kita ini yang bisa kita manfaatkan demi kemajuan sekolah dan tentunya bagi murid kita supaya dia bisa senang dan betah di sekolah kita ini. Baik, yang pertama itu apa tadi yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Nah, di sini sama-sama Bapak Ibu rehat, pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah pemimpin yang mampu mendorong komunitasnya dalam memberdayakan aset yang dimilikinya, serta membangun keterkaitan dari aset-aset tersebut agar menjadi lebih berdaya, guna, dan mendorong kemandirian dari suatu komunitas untuk dapat menyelesaikan tantangan yang dihadapinya dengan bermodalkan kekuatan dan kompetensi yang ada di dalam diri mereka sendiri dengan harapan hasil akan lebih berkelanjutan. Nah, ini sedikit tentang pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Sumber daya di sini adalah maksudnya aset atau modal yang ada pada diri kita, pada sekolah kita, dan pada murid kita yang akan kita gunakan untuk kemajuan sekolah kita, untuk menjadikan pembelajaran yang berpihak kepada murid, tentunya juga pembelajaran yang menyenangkan nantinya. Next, Pak Rizky. Nah, yang pertama itu ada komponen-komponen sumber daya yang ada di sekolah kita. Itu ada namanya faktor biotik. Nah, faktor biotik ini mungkin kalau biologi ini sudah sehari ini materinya sering. Faktor biotik itulah komponen hidup yang ada di sekolah dan meliputi semua makhluk hidup seperti manusia dan tumbuhan. Nah, ini ada aset hidup itu atau faktor biotik. Aset faktor biotik itu yang pertama itu ada namanya pengawas sekolah. Nah, itu juga termasuk faktor biotik. Kemudian kepala sekolah, kemudian kita guru-guru di sini, kemudian tendik, murid kita, kemudian juga orang tua atau wali murid serta komite dan seluruh atau masyarakat yang ada di sekitar sekolah kita ini. Itu faktor biotiknya. Kemudian yang kedua ada faktor abiotik, berarti faktor tak hidupnya. Itu ada fasilitas kita di sini, misalnya ruang kepala sekolah, ruang majelis guru, ruang kelas, ruang laboratorium, labor IPA, fisika, biologi komputer, dan mungkin labor-labor yang lainnya. Kemudian ada juga tempat ibadah kita, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, kamar mandi, ataupun WC, dan ini yang terakhir yang pentingnya, keuangan juga termasuk faktor abiotiknya. Ini
menunjang sekali untuk yang di atasnya, yang keuangan ini. Nah itu kemudian, nah untuk apa ini ada namanya pendekatan dalam mengelola sumber daya ini, kita menggunakan pendekatan. Pendekatannya itu yang pertama ada namanya pendekatan yang berbasis masalah. Nah selama inilah yang sering terjadi, yang sering kita lakukan. Kita fokus melihat masalah. Itu yang kita temui di lapangan secara umum, ini yang terjadi. Kita itu pendekatannya berbasis masalah. Masalah yang kita munculkan, tapi kita tidak melihat kekuatannya. Yang kita tonjolkan adalah dari segi masalah. Pendekatan berbasis masalah atau deficit based approach, mungkin seperti itu ya, memusatkan perhatian pada hal-hal yang berikut ini. Nah ini yang berbasis masalah ini, kita melihat apa yang mengganggu, kemudian apa yang menjadi kekurangan, kemudian apa yang menjadi tidak berfungsi dengan baik. Secara umum kita itu pola pikir kita untuk menghadapi misalnya ada ini kekurangannya, atau sekolah ini pakar yang tidak ada misalnya, ini yang tidak ada. Di situ kita melihatnya yang berbasis masalah. Kemudian yang kedua itu ada namanya, ini yang akan kita lakukan itu pendekatan berbasis aset. Mungkin selama ini kita mendengar aset itu, mungkin pemikiran kita adalah ini bangunan, kursi, meja, peralatan lainnya, mesin, komputer. Mungkin itu kita selama ini pemikirannya aset itu adalah bentuknya benda, bentuknya sarana dan prasarana. Memang aset itu adalah sarana, tapi itu adalah salah satunya dari aset ini. Ada aset-aset yang lainnya nanti. Pendekatan berbasis aset ini adalah atau asset based approach, memusatkan perhatian pada yang pertama itu apa yang berjalan dengan baik. Nah itu yang kita lihat, apa yang sudah baiknya. Nah, ini yang berbasis aset. Kemudian apa yang menjadi inspirasi kita. Apa inspirasi kita misalnya untuk melakukan PPM, apa inspirasinya supaya dia berjalan dengan baik. Yang kita lihat adalah yang kebaikannya. Kemudian apa yang positif atau potensi apa yang ada. Misalnya di kelas, apa yang positifnya yang bisa kita ambil di kelas, atau apa potensi yang dimiliki oleh murid kita. Nah itu yang kita manfaatkan. Jangan kita fokuskan kepada apa yang kekurangan mereka. Kalau kita fokuskan kepada kekurangannya, tentu PPM-nya tidak akan bisa kita atau prosesnya tidak akan bisa berjalan secara maksimal. Mungkin karena kita fokusnya pada masalah mereka. Nah ini kita ganti, nanti kita coba merubah paradigmanya. Kita coba melihat apa yang positif yang dimiliki oleh kita, oleh murid kita, dan oleh sekolah kita. Nah kemudian pendekatan ini ada namanya pendekatan ABCD atau Asset Based Community Development. Pendekatan ini nantinya kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia ya, mungkin pengembangan komunitas berbasis aset atau PKBA, dengan menekankan dan mendorong komunitas untuk dapat memberdayakan aset yang dimilikinya, serta membangun keterkaitan dari aset-aset tersebut agar menjadi lebih berdaya guna. Ini akan kita lakukan pendekatan yang tadi itu. Kemudian yang berikutnya, pemimpin dalam mengelola sumber daya. Ini kata para ahli, seseorang yang mampu menjadikan sumber daya yang ada di sekitarnya menjadi bermanfaat dan digunakan sebagai hal positif dalam menunjang proses pembelajaran, sehingga tercipta pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Nah ini yang akan kita usahakan, kita jadikan pembelajaran yang menyenangkan, yang berpusat kepada murid itu sendiri. Ini akan kita coba untuk beransur-ansur untuk mengarah ke arah tersebut. Nah inilah aset atau modal yang ada. Yang pertama itu adalah ada namanya atau aset atau modal manusia. Yang kedua itu ada namanya modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan dan alam, dan yang terakhir adalah modal finansial. Ini 7 aset ataupun 7 modal yang ada di komunitas kita. Komunitas kita dan sekolah kita ini
Inilah aset yang akan kita lihat nantinya. Apa-apa saja aset atau modal yang termasuk dalam ketujuh aset ini. Yang pertama tadi, yang pertama kita masuk ke modal. Sebelumnya bisa dipahami kan penjelasannya? Sah? Itu yang pertama itu modal manusia. Ini manusia itu adalah kita ya. Ini modal manusia yang kita bahas. Ini maksudnya. Nah, tadi ada materi yang diberikan, yang 7 aset itu ada di sana. Yang pertama adalah modal manusia. Modal manusia ini adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Investasi pada sumber daya manusia menjadi sangat penting yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan harga diri seseorang. Nah, kalau kita di sekolah ini, tentu modal manusianya atau aset manusianya tentu kita yang ada di komunitas sekolah kita. Nah, kira-kira Bapak Ibu dari materi dari penjelasan modal manusia ini, kami meminta Bapak Ibu untuk memberikan tanggapan atau pendapatnya. Apa saja sih modal manusia yang kita miliki di sekolah kita ini? Penjelasannya tadi langsung aja Pak ya. Modal manusia itu kan banyak, terdiri dari satunya pengelola sekolah, kemudian siswa dan komunitas lainnya terkait seperti orang tua, wali murid, dan seterusnya. Kemudian mungkin lebih spesifik modal yang dimiliki oleh individu itu bisa jadi kalau untuk kepala sekolah tentu kepemimpinannya, kemampuan dalam memimpin. Kemudian kalau guru ya kemampuan dia untuk mengajar, mungkin itu aja. Baik, bagus sekali Pak Rizky. Ini sudah paham tentang modal manusia. Itu benar sekali apa yang disampaikan tadi. Modal manusia itu ada kepala sekolah, ada pengawas, ada guru, dan masyarakat, komite misalnya, dan juga orang tua, wali murid. Itu adalah modal manusia yang kita miliki di sekolah ini. Apa guru? Guru ini maksudnya adalah guru yang seperti apa yang modal daerah kita ini kira-kira Bapak Ibu. Misalnya kita ambil contohnya kita guru. Apa sih yang bisa kita berikan kepada murid kita? Apa modal kita yang bisa kita tonjolkan untuk murid kita kira-kira? Yuk, baik Pak Maman. Ya, terima kasih Bang Yo. Langsung saja, Bang Yo bertanya apa sih modal guru kan begitu. Di sini salah satunya termasuk faktor guru menjadikan salah satunya modal dalam mengembangkan peserta didik yang ada di SMA Muhammadiyah. Kenapa? Karena mungkin karena kita berbeda tempat masing-masing, mungkin ada bedanya ketika seorang Pak Rido, kita berikan contoh, berbicara kepada orang siswa yang ada di sini, misalnya di sekolah, itu akan berbeda dengan ketika Pak Sunanti berbicara dengan siswa yang ada di sini. Kenapa? Salah satu faktornya termasuk itu faktor keluarga segala macam. Nah, faktor inilah sebenarnya yang menjadi sangat penting modal SMA ini, aset-aset guru-guru itu. Karena ini nanti yang akan memediasi ketika terjadi persoalan-persoalan antara guru dan peserta didik, inilah nanti yang akan memediasi antara guru dengan peserta didik ataupun beberapa kasus yang terjadi di masyarakat. Nah, kemudian kalau boleh menambahkan aset-aset yang ada di sekolah kita, salah satunya itu yang hidup, salah satunya adalah guru. Mungkin sekolah kita bisa mengembangkan beberapa. Salah satunya di sini kan memiliki latar belakang yang berbeda. Ada di sini dari kalangan kelompok tani, ada dari kalangan organisasi yang ada di luar. Sebenarnya kalau diberdayakan di sekolah kita itu alangkah lebih bagusnya. Kenapa? Bukan hanya jadinya di sekolah kita yang berbasis kepada ilmu pengetahuan dan juga tapi bagusnya perlu ditambahkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Salah satunya mungkin itu ilmu pertanian, ilmu perkebunan, yang ketika nantinya sekolah kita tidak memiliki
untuk melanjutkan peserta ini untuk melanjutkan ke perguruan tinggi dengan bekal ilmu yang ada, entah itu asetnya dulu yang bisa dikembangkan terhadap para siswa. Inilah seharusnya yang menjadi difasilitasi oleh pihak sekolah, entah itu di dalam FKS nanti rancangan kegiatan luar sekolah yang akan dikembangkan oleh para guru di sekolah. Mungkin itu Bang Gero. Terima kasih. Oh, baik, terima kasih Pak Man, bagus sekali. Terima kasih habis dulu untuk Pak Maman. Nah, ini luar biasa sekali Pak Maman. Tadi dapat saya tangkap bahwa sekolah ini bisa kita berdayakan, misalnya dengan orang yang Pak Rido dengan Pak Sunal itu berbeda dari segi pendekatannya. Kalau pendekatan nasional dia berada di sini, sedangkan Pak Rido dari Bojol tentu dari segi budaya, dari segi bahasa itu jelas berbeda. Bagus sekali. Nah, itu asetnya nanti itu akan masuk ke aset sosial Pak Maman. Tempatnya di sana. Nanti tempatnya itu bagus sekali. Pak Maman sudah bisa menjelaskan salah satu contoh aset sosial yang kita miliki di sekolah kita ini. Bagus sekali. Nah, untuk contohnya modal manusia ini, modal yang kita miliki di sini di sekolah kita ini adalah itu kita punya modal, kita tuh di sini muda, kita sebaya. Itu adalah modal yang paling utama bagi kita. Tidak kita dapatkan di sekolah lain, karena di sekolah lain itu berbeda tingkatan. Ada yang muda, sedang, dan ada yang tua. Tapi kini kita di sekolah ini kita semuanya sama seumuran. Inilah menjadi modal yang paling besar bagi kita untuk meningkatkan sekolah kita, terutama dari semangatnya, energinya. Ini kan luar biasa karena kita muda semuanya. Kemudian juga bisa menggunakan IT semuanya. Ini luar biasa sekali. Jika kita bandingkan dengan sekolah-sekolah yang besar, ini kan ada tingkatannya. Mereka itu ada yang muda, ada yang tua. Ini kan sudah ada bedanya. Tapi kalau di sini kita semuanya hampir sebaya. Nah, ini adalah modal yang besar sekali bagi kita jika kita bandingkan dengan sekolah lainnya. Ini harapannya nanti dengan modal yang kita miliki ini, tentu kita akan lebih bisa bersemangat lagi dalam mengajar anak-anak kita. Kita lebih energik lagi dan kita bisa memanfaatkan teknologi dengan mudah karena ini zaman kita sekarang ini. Mungkin itu dari saya. Yang pertama tentang modal manusia yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kami serahkan kepada pembawa acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak kepada Pak Yun telah menjelaskan modal 7 modal. Yang pertama itu modal manusia kepada kita bersama. Bapak Ibu yang hadir, ini sebetulnya banyak sekali lagi ya. Saya tambahkan modal-modal kita, termasuk Bapak Ma'rab kita itu kan modal aset juga, modal manusia ada sapam, kemudian ada tata usaha, kemudian ada lagi tenaga-tenaga pustakawan lainnya. Itu kan modal manusia ya yang ada di sekolah kita. Oke Bapak Ibu, yang kedua akan disampaikan oleh saya sendiri. Tapi sebelum ini kita applause sekali dulu sama Pak Maman ya. Belum lagi disampaikan sudah merancang ke sana. Itu yang luar biasa sekali. Ini dia modal manusia baru. Modal manusia ini dimaknai sebagai norma dan aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalamnya dan mengatur pola perilaku warga, juga unsur kepercayaan atau trust dan jaringan atau networking antara unsur yang ada di dalam komunitas atau masyarakat. Nah Bapak Ibu, inilah modal manusia sosial yang ada di sekolah kita. Ini termasuk lingkungan masyarakat ini tadi. Nah, nanti kita diskusikan. Silakan Bapak Ibu, kira-kira lebih rincinya seperti apa modal manusia ini. Barangkali ada yang ingin mengusulkan, silakan Bapak Ibu. Bu Ira? Iya, benar sekali Pak Bu, tepuk tangan untuk Bu Ira. Kegiatan NGP ini kan termasuk sosial yang melibatkan orang banyak yang ada nanti imbasnya ke sekolah ini. Dengan kegiatan NGP ini guru-guru kan dibekali baik menyusun RPP, kegiatan membuat kisi-kisi soal, bahkan soal sendiri yang nanti akan dikembangkan di sekolah kita.
guru-guru yang mungkin mengikuti kegiatan tersebut. Ada lagi Pak Ibu? Ya, silakan Pak Ridho. Modal sosial tempatnya Pak ya. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Kalau di sini saya melihat kalau kita mengkaji modal itu perbekalan. Gitu. Jadi kalau modal itu apa yang mempersiapkan diri kita untuk bisa bersama mengikuti nilai dan norma yang berlaku dalam lingkungan kita. Jadi modal sosial ini kalau kita pandang sosial itu pasti dengan tidak akan jauh dari namanya kelompok. Jadi dalam kelompok itu kita ada namanya interaksi. Ini di sana sudah dikatakan kalau dalam modal sosial itu ada namanya mengatur pola perilaku warga, juga untuk kepercayaan, jaringan atau networking. Jaringan maksudnya sini kita dengan orang lain itu saling menjaga silaturahmi, saling berinteraksi. Kalau di lingkungan kita ini sudah masuk pada modal sosial kita, bagaimana kita berbaur, berinteraksi semata antara guru dengan kepala sekolah atau dengan siswa, itu modal sosial di lingkungan sekolah. Kalau di lingkungan masyarakatnya itu modal sosialnya itu kita bisa menyatu dengan kelompok-kelompok yang ada seperti itu di lingkungan masyarakat seperti PKA misalnya, atau kelompok tani apa itu namanya ya, itu termasuk modal sosial kita. Kalau kita bisa berbaur menyatu dengan kelompok tersebut, jadi dalam diri kita sudah ada namanya modal sosial. Nah, itu yang termasuk dalam modal sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, super sekali buat gue, tepuk tangan untuk Pak Ridho. Nah, ini tepat sekali buat gue, 100 ibarat nilai ini untuk siswa ini 100% ini. Benar sekali. Modal ini adalah modal yang melibatkan orang banyak. Nah, tadi sudah disebutkan Pak Ridho, kita ini sebagai warga guru-guru, dan kemudian kita kan ada ini yang itu diinclude dalam sebuah istilah apa kira-kira Pak Ibu? Persatuan Guru Republik Indonesia. Mungkin itu masuk Pak ya. Itu salah satunya PGRI ya. Tidak secara langsung, itu salah satu media modal sosial kita. Nah, kemudian juga singgung tadi masalah kemasyarakatan kelompok tani dan lembaga-lembaga lain. Nah, tempat Bapak Ibu mungkin berbeda-beda, ada kelompok ini yang bisa jadi studi tour bagi kita sendiri ataupun siswa kita. Ada lagi kira-kira Bapak Ibu di daerah kita ini kita lihat. Oke, itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian saya tambahkan nanti ada media sosialnya itu dari sekolah kita dulu ada Pak Ridho, mungkin Pak Ridho belum kesini, duta anti rokok. Nah itu kan nanti siswa kita melibatkan masyarakat, dia akan menyampaikan kepada masyarakat bahwa merokok itu berbahaya. Itu salah satu modal sosial kita. Itu pun di-post media sosial juga, sosial di atas sosial lagi ya Pak Rizky ya. Nah itu salah satu. Oke, ya Pak Mang. Kemudian kita next. Modal politik. Nah, ini modal politik ini tidak hanya dimaknai sebagai sebuah aktivitas demokratis dalam tataran politik praktis, tapi merupakan kemampuan kelompok untuk mempengaruhi distribusi sumber daya yang ada di dalam unit sosial. Nah, Bapak Ibu, kalau mendengar politik ini mungkin sudah terbayang Bapak Ibu ya, modal apa yang kita ada kaitannya dengan unsur politik yang membangun sekolah kita ini. Silakan Bapak Ibu. Ya, Bu Aziz. OSIS. Oke ya, tepuk tangan untuk Bu Aziz. OSIS ya. Mekanisme yang pemilihannya mungkin Bu Aziz ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Modal politik. Ya. Ya, modal politik yang kita miliki apa lagi kira-kira? Ada tentang kunjungan dari pihak luar, apa kira-kira contohnya Pak Ibu? Modal politik mungkin Ya. di sekolah kita ini modal politik. Kalau kaji politik itu kan bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain ya di politik. Jadi kalau modal politik ini biasanya kalau di lingkungan sekolah misalnya kita adakan misalnya rapat dengan wali murid, gitu ya. Itu kan modal politik. Bagaimana kita menjelaskan sistem sekolah ini kepada wali murid dan wali murid pun bisa mengikuti aturan tersebut dan bisa menjalankannya, itu termasuk ke dalam modal politik. Ya, terima kasih Pak Ridho. Iya, ya Bu, apa? Bu Aziz? Iya.
Benar sekali ya. Nah, Bapak Ibu, itu salah satu clue-nya bahwa Modapet ini salah satu juga menyangkut sebuah kebijakan, Bapak Ibu. Baik kebijakan yang diutarakan oleh kepala sekolah itu sendiri ataupun yang lain yang ada pengaruhnya ke sekolah kita. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Ada sih? Ya, itu selain ada MOU jadi spesifik ya dan puskesmas itu dengan pihak lain ya, ada puskesmas, kecamatan, negara, itu kita juga melakukan pernah kita lakukan kemarin ya dengan sekolah lain untuk sekolah lain video ya ya mungkin kalau bukan hanya kepala ya kebijakan kepala sekolah tadi juga melakukan pengaruh terhadap aktivitas saya di Oke, terima kasih. keberlangsungan sekolah kita. Terima kasih tepuk tangan untuk Pak Rizky Julia, Bapak Ibu. Oke Pak Ibu, itulah kebijakan-kebijakan politik. Kemudian saya tambahkan lagi yang sudah pasti itu anggota dewan Pak Ibu ya, atau kebijakan-kebijakan lain yang pernah melalui kunjungan ke sekolah kita misalnya, yang ada modalnya untuk kepentingan sekolah kita, yang melibatkan sebuah kebajikan yang menguntungkan sekolah. Lanjut yang 4 bagian saya itu modal agama dan budaya. Nah, ini barangkali tidak perlu saya jelaskan secara rinci. Agama dan budaya, ya mungkin silakan Bapak Ibu ada yang beri tanggapan. Boleh agama dulu, boleh budaya, atau sekaligus. Silakan. Ya, Pak Rizky lagi. Kalau dari segi agama mungkin sini kita sama sebenarnya. Oke. Tapi dengan kemampuan mungkin pemahaman kita kalau kita tidak kita mengenai budaya bisa jadi kita beragam. Kalau itu termasuk beragam. Kalau siswa saya rasa itu tidak terlalu beragam karena umurnya sama. Saya umurnya sekitar berapa dari 5 itu. Dan kalau itu ya ini yang saya rasa berbeda-beda. Jadi salah satu modal yang kita bagi semakin kita diversitas yang lebih tinggi itu saya rasa semakin bagus. Misalnya dari utara gitu kan, yang dari Silayang banyak juga gitu kan. Kemudian dari mana lagi? Ada dari Bogoto, dari Bogoto, dari Pariaman, dan salah satu juga dari Skaping. Jadi modal seperti itu yang kita punya keberagaman diversitasnya. Oke, terima kasih Pak Rizky, itu secara umum menjelaskan. Barangkali Bapak Ibu ada yang bisa mencontohkan apa saja modal-modal agama dan budaya yang menyangkut masalah sekolah kita yang terlibat dalam sekolah kita. Iya, apa? Iya. Dalam modal agama ya kita selalu menerapkan sholat duha, berjamaah dulu sebelum sholat dulu, dan di keberagaman budayanya mungkin sekarang kita menerapkan kearifan lokal yang ada di daerah kita. Super sekali ya teman-teman untuk Bu Tesia, berarti luar biasa sekali ya. Ini Bapak Ibu ya, yang pertama kita mengadakan sholat berjamaah, sholat duha, kemudian yang budayanya badikia dan menunggu. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang sering kita lakukan ini masa ya terlupa? Apa kira-kira? Ya, Ibu Aziz apa? Iya, Asma Husna Pak Rido. Ya, Ibu Aziz. Iya, betul sekali Bu Messi, kita wirid remaja ini yang kita selalu kerjakan ya, itu yang masalah agamanya. Kemudian banyak lagi hal-hal lain mungkin seperti di sekolah kita kan ada mungut infak gitu kan, Bapak Ibu kan. Nah, seperti itulah kira-kira. Oke, Bapak Ibu, itulah modal-modal 1-4 yang sudah kami jelaskan. Kemudian selanjutnya 5, 6, 7 akan kami serahkan kepada saudari kami Bu Mei. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada rekan saya Pak Sunaldi. Sebelum saya melanjutkan 3 modal atau 3 aset utama lagi, tolong Bapak Ibu berikan aplaus kepada rekan saya Pak Sunaldi. Oke, saya lanjutkan modal fisik. Nah, modal fisik ini kan bukan merupakan hal baru untuk kita semua. Masalah teknis. Ya, modal fisik ini kan dia berkaitan dengan fisik sekolah, dan kita sudah pasti ini bukan hal-hal baru yang berkaitan dengan fisik di sekolah. Selama ini juga kita merasa bahwa aset itu adalah fisik. Nah, untuk rekan-rekan sekalian, kira-kira modal fisik apa yang kita miliki di sekolah? Ya, kepada Pak Ridho dipersilakan. Seperti yang tampak di lingkungan sekolah kita, mungkin WC-nya, sekolahnya, laboratoriumnya, jelas, ruang kantor, itu menjadi modal fisik. Ya, terima kasih kepada Pak Ridho bahwa modal fisik itu merupakan modal yang kelihatan. Sama seperti kita, misalnya fisik kita bagus, ya berarti fisik yang kelihatan itu adalah bagus. Berarti berkaitan dengan ruangan. Nah, kemudian ada lagi nggak modal fisik lain kira-kira yang ada di Mapa Tunggul Selatan yang bisa kita jadikan sebagai media pembelajaran juga? Ya, yang bisa dijadikan sebagai media pembelajaran di sekolah. Misal kita kan bosan berada di kelas kita, bisa kita pinjam mungkin fasilitas di Mapa Tunggul Selatan. Kira-kira apa lagi? Kalau lagi Maulid Nabi, ya masjid boleh. Lagi kalau kita lagi Maulid Nabi ada baca doa di rumah apa gitu? Apa? Kantorkan itu kantornya. Ya, ada juga yang namanya kantorkan. Oke, lanjut. Ya, nah ini dia modal lingkungan alam. Modal lingkungan alam ini kan berupa potensi yang belum diolah, bisa dia berupa potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup. Lingkungan ini terdiri dari bumi, udara yang bersih, laut, taman, danau, sungai, tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Nah, di Mapa Tunggul Selatan sendiri, apa kira-kira modal lingkungan atau alam yang bisa kita manfaatkan untuk media pembelajaran? Ya, mungkin kita yang agak lama di Mapa Tunggul Selatan kemarin pernah wisata ke sana. Di mana kira-kira? Saya masih ada. Ya. Apa? Apa tuh? Oke, terima kasih kepada rekan saya Tifa. Terus lainnya apa kira-kira yang ada di Mapa Tunggul Selatan yang bersifat sumber daya alam? Segitu indahnya Mapa Tunggul Selatan, pasti ada wisata-wisata tersembunyi yang kita mungkin belum pernah ke sana tapi tahu. Ya, kepada Bu Wira. daerah aliran sungai
yang masih asli, yang belum terkontaminasi oleh apapun dan masih hutannya masih sangat bagus sehingga bisa menghasilkan hulu sungai yang sangat bagus dan aliran sungai yang sangat bagus. Itu salah satunya. Kemudian ada lagi seperti di jalan sepanjang jalan ke sini. Kemudian juga saya pernah mendengar cerita dari masyarakat di sini, masih ada salah satu daerah itu apa namanya? Masih ada yang ada puncaknya yang bisa akses untuk berfoto karena cara pemandangannya sangat bagus. LOS. Nah, ya, LOS. Nah, LOS itu mereka juga seperti saya yang geografi aku di sana bisa dimanfaatkan dalam sik penilaian jauh, sistem informasi geografis, bisa digunakan dalam bentuk materi kita, bisa digunakan untuk apa namanya, untuk melihat mengenali objek dalam kehidupan jauh, bisa kita bawa anak ke sana kalau sistemnya bagus, kemudian mereka bisa mencontoh nampak daerah sekitarnya, bisa menganalisis objek apakah yang ada di sana, bagaimana tajunya, kalau dalam materi geografinya seperti itu lah kira-kira potensi fisik mestinya sangat bagus dalam perbincangan dalam proses pendidikan kita sebenarnya. Terima kasih kepada Bu Wira, berikan aplaus kepada Bu Wira. Kita bukan hanya tahu model lingkungannya, bahkan sudah dikaitkan dengan materi geografinya. Lumayan kan? Ya, pemanfaatannya juga sudah dikaitkan oleh Bu Wira. Nah, kemudian ada lagi kira-kira wisata atau sumber daya alam yang ada di Mapan Tunggul Selatan yang belum terjamah atau bisa dijadikan sebagai media pembelajaran untuk kita. Goa, ya goa bisa dipakai untuk geo, bisa juga ya. Bio bisa juga, kimia bisa juga, stalaktit dan stalagmit. Ya lagi, air terjun Manjurua. Ya, air terjun Manjurua untuk rekan-rekan yang belum pernah ke sana sangat recommended ya. Untuk sekedar teriak bisa juga. Ya, nah itu kemudian bisa juga ditambahkan dengan perkebunan yang ada di Mapan Tunggul Selatan. Kemudian udara juga. Udara di Mapan Tunggul Selatan lumayan baik untuk paru-paru kita. Ya, lanjut. Ya, terakhir mode finansial. Nah, dari namanya aja kita udah tahu ya bahwa finansial ini berkaitan dengan duit. Dan kebetulan juga pengelola keuangan kita baru datang. Selamat datang kepada Pak Ade. Nah, model finansial itu dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan sebuah komunitas. Nah, berarti modal finansial ini modal yang bisa kita gunakan untuk operasional sekolah. Nah, kira-kira apa sumber dana yang ada di sekolah kita yang bisa dijadikan sebagai biaya untuk pemenuhan operasional sekolah kita? Ya. Yang kepada Pak Ade, sumber dana sekolah kita kira-kira apa Pak? Ya, tepuk tangan kepada Pak Ade. Ya, BOS, kemudian BKK, terus bisa juga beasiswa ya, beasiswa anak-anak kan bisa dijadikan penunjang untuk, walaupun itu untuk pemenuhan kebutuhan personalnya. Nah, kemudian setiap kelas, kira-kira wali kelas apakah punya uang kas? Ya, uang kas juga bisa dijadikan sebagai salah satu modal finansial. Oke, next. Ya, sekian presentasi dari kami tentang pengelolaan aset. Jika ada yang tidak baik dari kami, mari kita bicarakan dengan baik-baik, bukan mencari yang lebih baik. Terima kasih. Oke Bapak Ibu semuanya, itulah hasil diseminasi atau seminar kami dari calon guru penggerak Angkatan 8 SMA Mapan Tunggul Selatan Kabupaten Pasaman. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, kemudian kepada Bapak Ibu Majelis Guru yang telah meluangkan waktunya. Ternyata Bapak Ibu, selama ini mungkin kita berjalan di pembelajaran saja, tidak pernah terlintas di benak kita
Nah, ternyata yang 7 ini adalah penunjang bagi sekolah kita. Dan ada hal-hal yang mungkin terlupakan oleh kita, yaitu alam, ya Bu Wira. Kami sangat terinspirasi sekali dari pendapat Bu Wira bahwa kegiatan di alam itu banyak sekali yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran bagi siswa. Salah satunya tadi air terjun. Ini sudah kami manfaatkan untuk wisata guru. Nah, Bu, implementasinya bagaimana? Jika guru misalnya sudah suntuk dengan pembelajaran, ingin butuh refreshing, kita punya aset sebetulnya di Mamba Tunggul Selatan ini sebagai wisata untuk menjernihkan kembali. Dan sekaligus kita bisa bawa siswa kita sekarang, mungkin guru IPA atau biologi, geografi, model lingkungan alam seperti itu Bu Wira ya. Kemudian sungai, saya tertarik tadi, di sana memang ada tempat pembelajaran Bapak Ibu. Dan yang kalah penting itu udaranya begitu segar. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin itulah yang dapat kami sampaikan dari kami yang bertiga ini, Pak Yung Rizal Amarta, Bu Mei dan saya sendiri, mengucapkan banyak maaf dan terima kasih, dan kami bertiga mengakhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru tergerak.